Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ustadz Mulyana sebagai pembimbing kita dalam majelis ini, tak lupa juga kawan-kawan semua seperjuangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Saking luar biasanya itu, kita gak bisa membalasnya itu 1% pun gak bisa. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim yang mana telah mengantarkan kita dari zaman onta sampai sekarang zaman diskota, dari dulu zaman berkuda sampai sekarang zaman beroda. Karena Rasulullah bisa dibilang pahlawan. Jadi pahlawan itu bukan hanya pahlawan kemerdekaan, Rasulullah juga pahlawan. Karena dulu zaman Rasulullah itu dakwah Islam susah. Karena perjuangan Rasulullah sampai sekarang kita bisa menikmati Islamnya itu, keindahan Islam. Makanya kita harus bersolawat kepada Rasulullah SAW, dan semoga kita semua di sini mendapatkan syafaatnya beliau di suatu yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Untuk tema kajian bagi tiba kelompok yang ada salah ngapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa-lupanya kita bersyukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa-lupanya kita juga bersolawat dan mengirimkan solawat dan salam atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Kajian kita pada pertemuan kali ini yaitu adalah keutamaannya membaca Al-Quran. Ini kajian yang sangat penting karena di samping kita setiap hari kita berdampingan dengan Al-Quran, setiap hari kita membaca Al-Quran, tapi kita tidak tahu keutamaannya, maka suatu saat hati kita ini akan bosan karena kita nggak ada pendorong dalam hati kita. Dalam istilahnya targhiban. Nggak ada targhiban dalam hati kita, maka nanti hati kita itu kosong sehingga nggak ada penyemangat bagi diri kita untuk mengamalkan amalan tersebut karena tidak kita ketahui fadilah dari pembacaan ayat Quran yang kita baca tersebut. Yaitu pertama, memang tidak ada dalil yang spesifik mengenai keutamaan membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak ada dalil yang spesifik, tetapi dalam hadis banyak yang menunjukkan dalil-dalil dan keutamaan dalam membaca Al-Quran. Salah satunya yaitu yang sering kita dengar, yaitu an Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol khairukum ma ta'allama al-Qur'anu wa 'allama. Ini hadis ini sering kita dengar-dengar. Jadi dengan satu hadis tersebut dapat kita ketahui bahwasanya orang-orang yang terbaik, orang-orang yang paling baik itu adalah orang-orang yang belajar Quran dan mengamalkannya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas satu hadis tersebut.
Jadi pertama kita akan membahas kata per kata. Izinkan saya untuk menjelaskannya. Dalam lafaz khair ini itu terdapat beberapa penjelasan. Dalam Al-Quran telah disebutkan kata khair ini sering disebut-sebutkan sebanyak 188 kali dalam 52 ayat yang berbeda-beda, yang digolongkan orang yang paling baik. Kemudian khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Di lafaz tersebut kita langsung saja wa 'allamahu. Wawu tersebut itu Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi radhiyallahu alaihi menjelaskan dalam kitab Fadilatul Amal bahwasanya wawu tersebut memiliki dua arti. Salah satu ulama berpendapat bahwasanya wawu tersebut adalah berarti dan, wawu atfiyah. Kemudian salah satu ulama mengartikan wawu tersebut adalah atau. Jadi dalam hadis tersebut khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama ada dua pengertian. Yang paling baik di antara kalian yaitu orang yang belajar Quran dan mengamalkannya, dan ada pun salah satu artinya yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, yaitu yang paling baik di antara kalian adalah yang belajar Quran atau mengajarkannya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin di pertemuan kedepannya kita akan membahas secara spesifik. Insyaallah. Demi kesempurnaan majelis, mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bermuajah di majelis yang insyaallah mubarak ini. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bulan Ramadan menjadi momentum tepat bagi kita untuk lebih memaksimalkan penguatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita merenungkan huruf-huruf dalam kata Ramadan untuk mampu mewakili keistimewaan yang ada dalam bulan Ramadan, yaitu 1. Roman, ro, yaitu bulan rahmat, dan yang kedua mem, yaitu bulan maghfirah. Awal syahrul Ramadan rahmah wa asatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Awal Ramadan adalah bulannya rahmat dan pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Dan huruf yang ketiga yaitu dot, yang bisa mewakili istimewa Ramadan sebagai syahrul dia atau bulan cahaya. Dikatakan sebagai bulan cahaya karena malam hari di bulan Ramadan sering terasa berbeda dari malam-malam di bulan yang lain. Suasana cahaya kehidupan. Malam sebagai terasa banyak umat Islam yang melakukan ibadah seperti sholat malam, sholat raweh, witir, tahajud, dan ibadah lainnya. Dan ada pula malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan yang keempat adalah huruf alif, yaitu syahrul iman atau bulan iman. Dan yang terakhir yaitu huruf nun, yakni najah, syahrul najah atau bulan kesuksesan.
keistimewaan di bulan Ramadan, dan kita akan meraih pernikahan orang yang bertakwa. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, itu datangnya dari saya, dan apabila ada kekurangan tentunya sudah sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam tidak lupa pula kita tuturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma ala shalli. sayyidina Muhammad. Berkat beliaulah kita mengenal Islam, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah membawa kita dari zaman kita menyembah batu, pokok kayu dan hantu hingga kita mengenalnya. Masya Allah. Insya Allah kultum kita pada kali ini kita akan bahas masalah sholat. Apa itu sholat? Sholat secara bahasa adalah doa, dan secara bahasa doa adalah aqwalun, ucapan-ucapan, wa af'alun, perbuatan-perbuatan, muftatahatun, yang dibuka ditakbir dengan takbir, wa muhtatamatun, dan ditutup ditaslim dengan salam. Insyaallah. Asyhadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini adalah utusan Allah. Yang kedua adalah wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat. Yang ketiga wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Yang keempat dalam redaksi hadis ini adalah wa hajjil bait iman istata', berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Dan yang terakhir adalah wasaumi Ramadan, adalah puasa di bulan Ramadan. Hadirin yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita melihat suatu bangunan yang mana dalam bangunan itu ada 5 tiang, dan ketika satu tiangnya itu roboh, maka bangunan itu tidak lagi kokoh. Dan apabila 5-5-nya tiang itu hilang, maka sudah pasti bangunan itu akan roboh. Nabi SAW bersabda juga, as-salatu imanuddin, salat adalah tiang agama. Wa man aqamaha aqamaddin, dan barang siapa yang menegakkan, yang mengerjakan salat, maka sungguh ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan salat, maka dia telah merusak agama. Alhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf pada tuan-tuan. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Marilah kita ucapkan syukur kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Karena Nabi Muhammad yang telah mengenalkan ajaran Islam kepada umatnya. Islam sangat memandang penting pendidikan. Bahkan Islam selalu menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Setiap umat Islam memiliki kewajiban untuk mencari ilmu,
sebab derajat mereka pun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai calon dakwah atau calon guru atau calon ustadz harus bisa mengajarkan ilmu pendidikan Islam yang baik. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.